Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Ada misi untuk menyampaikan pesan. Nah, hari ini saya ingin Anda mendengarkan cerita di balik film-film yang selama ini menarik perhatian publik di Indonesia. Karena masing-masing film memberi pesan. Nah, apa pesan yang ada di balik film tersebut? Dan siapa yang membuat film tersebut? Maka hari ini sudah ada beberapa anak muda yang akan saya undang. Dan dua di antaranya akan menjadi tamu kita yang pertama. Siapa mereka? Ada Mandy Marahimin dan Nicholas Saputra. Iya, tepuk tangan. Ribuan orang tepuk tangan. Jutaan. Oke. Mandy, Nicole, terima kasih. Silakan duduk. Dan ini berkaitan dengan film yang kalian buat. Karena kalian berada di balik pembuatan film yang berjudul Semesta. Semesta ini menarik perhatian karena jadi pembicaraan publik di Indonesia maupun internasional. Nah, ini tentu menarik untuk diketahui apalagi oleh penonton Kick Andy yang belum pernah nonton film ini. Termasuk aku. Aku belum nonton, cuma sudah banyak tahu tentang cerita di balik Semesta. Film Semesta ini bercerita tentang apa? Jadi film ini bercerita tentang langkah-langkah yang dilakukan oleh 7 orang di 7 provinsi yang berbeda di Indonesia dengan latar belakang agama dan kebudayaannya masing-masing. Dan langkah-langkah ini ternyata memelankan dampak climate change. Jadi mereka melakukan langkah-langkah ini awal mulanya karena menurut mereka ini adalah apa yang diajarkan oleh agama dan kebudayaan mereka. Tapi Agama dan kebudayaan mereka. Tapi ternyata memelankan dampak climate change. Tanpa mereka sadari atau by purpose? Memang sengaja mereka melakukan itu dengan tujuan? Tujuan utamanya adalah karena menurut mereka ini diajarkan oleh agama dan kebudayaannya. Mereka masing-masing. Iya. Tokoh di dalam film ini ada 7 ya? Betul. 7 tokoh ini dari mana aja? Sesuai dengan urutan cerita di film ada dari Bali, Bapak Cokordara Kakartiasa, lalu ada Agustinus Pinus Inam dari Kalimantan, dari Kampung Sungai Utik, lalu ada dari Jogja Bapak Iskandar Woruntu, ada dari Aceh Bapak Imam Yusuf, ada Almina Kacili dari Raja Ampat, dan juga ada Sandra dari Jakarta. Ini memang tokoh-tokoh sengaja dipilih mewakili daerahnya atau karena ceritanya? Dua-duanya. Jadi kami mencoba untuk membuat sedemikian rupa supaya kita bisa mewakili keragaman Indonesia dari sisi yang paling barat di Aceh sampai di Papua, dengan juga keragaman kehidupan masyarakat yang tinggal di perkotaan, yang tinggal di perkebunan, yang tinggal dekat dengan hewan liar misalnya, atau daerah pinggir pesisir laut gitu. Ini durasi total film berapa? 89 menit. Mungkin penonton di rumah udah mulai penasaran, ini film apa sebenarnya? Sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu cuplikan dari film Semesta. Untuk memelankan mungkin istilahnya perubahan iklim itu sendiri. Saya sering bertanya, bagaimana kita bisa ngeklaim Islam itu sebagai rahmat seluruh alam pada saat kita sendiri telah berhenti menjadi rahmat bagi tubuh kita. Ya, Nico dan Mandy, sebelum menceritakan tentang 7 tokoh yang dipilih ya untuk menceritakan kisah hidup mereka di film ini, saya ingin tahu bagaimana sampai kemudian kalian berdua atau bertiga ya, dengan Nisa sebagai sutradara atau dengan teman-teman lah, itu bisa terpikirkan untuk membuat film Semesta ini. Jadi awal mulanya memang saya dan Nico bekerja sama mendirikan satu production company bersama-sama. Dan kami memiliki concern yang sangat tinggi terhadap isu-isu lingkungan. Jadi karena itu kami kemudian terpikir, oke, kita ingin sesuatu yang menggugah. Gimana caranya ya? Kemudian kita pikir, oke, orang Indonesia itu kan orang yang sangat taat beribadat. Kenapa kita tidak melakukan pendekatan melalui agama dan kepercayaan dan kebudayaan? Ini diputar di mana? Udah diputar di mana ya? Bulan Februari tahun Januari 30 Januari, selama bulan Februari diputar di beberapa kota, 10 kota di Indonesia. Responsnya kita cukup surprise dan senang ya. Ternyata mereka banyak sekali yang merasakan hal-hal justru yang tadinya kita tidak rencanakan. Misalnya ada yang nangis terseduh-seduh, ada yang merasa
tertampar, ada yang merasa ya terharu lah sebenarnya dengan kisah-kisah 7 tokoh ini gitu. Karena 7 tokoh ini memang orang-orang yang kami sendiri kagum sekali ketika proses pembuatannya, karena mereka mendedikasikan hidupnya untuk menjaga budaya dan juga alamnya sekaligus untuk kebaikan dan kesejahteraan mereka. Kalau 7 tokoh tadi, itu bisa nggak berbagi kisah siapa saja atau apa cerita dari 7 tokoh ini? Tadi kalau Niko bilang kan dimulai dari Bali nih, Pak Ya. Cokorda Rake Kertiase. Ya. Nah ini siapa ini? Beliau ini adalah seorang pendesa di Ubud, dari Puri Ubud. Beliau ini adalah orang yang orang yang bertugas untuk menjaga adat istiadat dan budaya di wilayah Ubud di Bali. Proses nyepi ini kan sebenarnya seperti lockdown gitu ya, dalam 1 hari, dan sekaligus menjaga untuk alam itu untuk beristirahat. Jadi sekitar 300.000 ton karbon itu tereduksi dalam 1 hari itu saja. Pada saat nyepi. Gitu. Itu yang kita coba gali dari sudut pandang Hindu Bali. Kalau yang berikutnya, Agustinus Pius Inam dari Kalimantan Barat ini, bagaimana? Dari Kalimantan Barat. Jadi Bang Inam ini adalah salah satu ketua adat di Kampung Sungai Utik. Beliau adalah keponakan dari Apai Janggut. Apai Janggut ini ketua adat yang paling dituakan di sana. Nah, Sungai Utik ini memiliki tradisi yang sangat menarik karena mereka memiliki zonasi hutan. Jadi zonasi ini mereka atur secara adat dan mereka secara tegas menolak ada intervensi dari perusahaan untuk masuk ke dalam kampung mereka. Jadi mereka sangat memproteksi kealamian dari kampung mereka. Nah yang ketiga, ada Romo Marcelus Hasan dari Manggarai, NTT. Romo Marcelus Hasan itu pemuka agama di desa Manggarai di NTT. Dia tiba di desa itu sekitar, mungkin kalau dihitung dengan sekarang, sekitar 7 tahun yang lalu. Oh jadi Romo ini sebenarnya bukan 7-8 orang tahun asli yang lalu. Manggarai? Bukan. Oke. Beliau datang ke sana. Ketika dia datang ke sana, desa itu tidak memiliki listrik. Dia bersama-sama masyarakat, kemudian secara swadaya membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro untuk memberikan listrik kepada masyarakat sekitar. Ini swadaya masyarakat ya? Ini swadaya masyarakat. Nah, menariknya dari cerita Romo Marcelus Hasan ini, ketika kami riset, kami awalnya ingin mendokumentasikan soal si pembangkit listrik mikrohidro ini. Tapi ketika kami mau menuju sana 2 minggu sebelum kami syuting, kami mendapat kabar mereka mendapat banjir bandang. Sehingga pembangkit listrik tenaga mikrohidronya rusak. Akhirnya kami memfilmkan usaha masyarakat secara swadaya, membetulkan tanggul dan membereskan si pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini sampai bisa berfungsi kembali. Sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, ada satu lagi cerita mengenai Almina Kacili. Gimana ceritanya ini? Ini perempuan ini berarti ya? Betul. Jadi kami sebenarnya awalnya ingin mengangkat tentang adat sasi. Sasi ini adalah sebuah perjanjian gitu ya, yang disepakati oleh sebuah desa atau sebuah kelompok untuk tidak mengambil hasil hutan ataupun hasil laut dalam luasan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Artinya kalau tempat itu udah disasi, tidak boleh diambil apapun. Lepas sasi dalam seminggu panen. Jadi itu jangka waktu sasi itu berapa lama itu? Tergantung kesepakatan, rata-rata 6 bulan sampai 1 tahun. Nah yang menariknya, sasi itu biasanya diinisiasi oleh kampung, oleh kepala desa atau oleh masyarakat umum. Tapi di kampung Kapacol ini adalah inisiatifnya dibangun oleh mama-mama. Nah setelah ini kita akan dengarkan cerita 3 tokoh lainnya ya. Apa yang mereka lakukan sehingga kemudian terpilih untuk menjadi katakanlah tokoh sentral di dalam film Semesta. Nah untuk itu tetaplah di Kikendi, saya akan segera kembali. Kita harus 2 hari menuju ke sana dengan pesawat terbang, kapal besar, kapal kecil, tidak ada sinyal, harus nginep dulu di sebuah kampung gitu. Baik, Mandy Amaniko, kita lanjutkan cerita mengenai film Semesta ya. Dan tadi sudah ada 4 tokoh dari 7 tokoh yang diceritakan. Sekarang ada 3 tokoh lainnya. Nih, saya catat ada Muhammad Yusuf dari Aceh. Betul. Pak Muhammad Yusuf ini pemuka agama di Aceh dan dia guru mengaji untuk anak-anak. Nah, kebetulan desa Pak Muhammad Yusuf ini di Aceh dekat dengan habitat gajah.
Sehingga pada saat kami mau syuting ke sana, ada kabar bahwa ada satu kebun yang dirusak oleh gajah. Ketika ada kebun dirusak oleh gajah, Pak Imam Yusuf itu langsung dengan tidak memberikan racun, dengan tidak membuat parit, atau dengan tidak membunuh mereka. Membuat parit itu menjebak ya? Untuk menjebak, betul. Oke. Tapi yang dia lakukan adalah mengajak masyarakat berdoa bersama dengan mengadakan kenduri. Ini memang langkah yang dia percayai dan beliau sangat yakini sudah terbukti berhasil. Dan ini juga beliau ajarkan kepada anak-anak yang menjadi murid mengajinya dia, bahwa kita hidup harus berdampingan, walaupun dengan manusia ataupun dengan alam. Dan dengan menerima bahwa kita harus hidup berdampingan, itulah kita bisa berdamai. Dan di situ tadi ada pernyataan ya, jangan salahkan gajah, salahkan kita sebagai manusia. Iya, betul. Kenapa ada statement seperti itu? Dia yakin manusia itu adalah pihak yang memang memiliki kewajiban untuk menjaga. Jadi karena ini kewajiban manusia, maka manusialah yang harus bertanggung jawab sebenarnya. Kemudian ada dari Jogja ini, Iskandar Waworuntu. Ini siapa lagi nih? Pak Iskandar Waworuntu ini adalah seorang yang mempraktekkan ilmu permaculture. Apa itu? Permaculture ini adalah ilmu bercocok tanam yang menyerupai hutan. Jadi agroforestry. Jadi dia mempraktekkan cara bercocok tanam yang ramah dengan lingkungan, yang justru memberikan kebaikan terhadap lahan yang dia kelola. Jadi tidak ada waste, zero waste. Jadi tidak dan semua hasil tumbuh-tumbuhan atau dari hewan, produk-produknya semua kembali lagi ke alam untuk dipergunakan untuk kebaikan yang lain. Jadi ada siklus yang tidak terputus. Beliau sudah mempraktekkan ini di daerah sekitar Jogja ya, di Mogiri, dari tanah yang tandus akhirnya bisa menjadi tanah yang subur untuk menjadi konsumsi beliau pribadi. Lalu akhirnya beliau karena ada cukup banyak hasilnya, akhirnya beliau membuka restoran, membuka tempat makan di mana kita bisa merasakan makanan dari hasil yang organik, yang baik, yang juga tidak menurut istilah beliau menzolimi alamnya, gitu ya. Jadi beliau juga punya prinsip yang sangat kuat tentang tentang toyib. Jadi ini satu kata yang juga menjadi highlight di film ini. Bagaimana halal dan toyib itu sesuatu yang tidak bisa terpisah. Jadi selain halal juga harus baik. Baik terhadap alam, baik terhadap diri sendiri, baik terhadap lingkungan, dan untuk kebaikan kita semua. Dan menurut beliau makanan itu adalah salah satu hal yang beliau bisa jaga. Paling tidak kalau kita menjaga cara bercocok tanam kita, cara makan kita, kita juga bisa menjaga alam kita. Dan ada juga Siti Soraya Cassandra. Ya. Ini Jakarta ya? Dari ini di Jakarta. Jakarta. Bagaimana cerita tentang, siapa panggilannya? Sandra? Sandra. Iya, gimana ceritanya? Orangnya ada di sini. Oh, Sandra ada di sini. Oke. Bisa cerita sendiri. Kita panggil Sandra untuk bergabung sama kita. Sandra, terima kasih banyak ya. Oke, silakan duduk. Ya, kasih sedikit perspektif tentang kenapa Sandra yang waktu itu dipilih. Sandra ini juga dulu pernah workshop di tempatnya Pak Iskandar Waworuntu di Jogja. Oh, oke. Jadi ini sambung menyambung sebenarnya. Dan waktu itu penasaran sih, berkebun di tengah kota Jakarta dengan prinsip permakultur. Jadi bagaimana sebenarnya waktu itu kita mau mencari, mungkin nggak sih kita yang tinggal di kota ini melakukan hal tersebut? Mungkin nggak sih kita berkontribusi dari kota untuk bisa menjaga lingkungan yang di kota yang udah penuh polusi dan lahan sempit ini gitu. Nah, waktu itu kita mau mencoba menggali melalui Sandra. Kira-kira apa yang Sandra sudah lakukan dan bagaimana prosesnya. Lalu kebun di tengah kota itu di mana kebun ini? Kebun apa ini? Bukan kebun binatang kan ya? Bukan. Kebun belajar sebenarnya Bang. Itu lokasinya di Ciputat. Kita jadikan kebun belajar, ada tanahnya sendiri untuk mengolah sampahnya sendiri. Kita juga bantu menggarap lahan-lahan yang ada di perkotaan, bisa di sekolah, bisa kebun pekarangan rumah. Kita bantu mendesain dan membuat kebun pangan. Jadi keluarga itu bisa petik sendiri sayur mayur untuk rumahnya. Dan kita juga menawarkan bibit-bibit tanaman pangan, karena di Jakarta itu kan gampang banget mendapat tanaman hias.
Iya. Tapi kalau kita cari kayak bibit cabai, bibit tomat, bibit terong, dan tanaman pangan lainnya itu susah banget dan bahkan itu dikirim dari Malang biasanya. Gitu. Jadi kita membantu menyediakan itu juga biar orang bisa menanam di rumah. Ini bisa beli di situ? Bisa, kita ada tokonya juga sih di situ. Aku akan ke sana. Iya. Terus diajarkan nggak bagaimana nyampurnya, bagaimana Iya. itu? Biasanya sih kita mengajarkan dari awal, jadi di basicnya, yaitu tanah. Jadi satu hal yang aku pelajari di Bumi Langit sebenarnya adalah tentang kemuliaan tanah yang kita di kota mungkin suka lupa ya. Jadi kalau alam itu kan bisa diibaratkan kecilnya adalah tanahnya itu sendiri. Jadi kalau tanah itu sehat, alam itu pasti sehat. Kalau alam itu sehat, manusia ikut sehat. Kita mulai dari langkah paling sederhana itu sih untuk mengenal kembali kemuliaan tanah, merawat tanah itu baru menumbuhkan tanamannya. Tunggu, ini kan tadi belajar dari Pak Iskandar. Faiz. Pak Iskandar di Jogja. Ya. Dari mana ini kemudian terpikirkan untuk belajar ke Pak Iskandar? Jadi itu tahun 2015 sebenarnya. Waktu itu aku sempat kerja kantoran. Terus aku nggak suka nih kerja kantoran. Jadi aku Sama aku juga nggak suka. Ya. Aku cuma suka gajinya aja. Kerjanya aku nggak suka. Nah, ya. terus aku sama suami tuh lagi pengen punya bisnis aja. Jadi kita lagi menggodok apa ya bisnis yang berdampak dan punya manfaat yang baik gitu, yang bisa menguntungkan lah untuk kita berkehidupan lebih baik. Nah, aku tuh banyak berguru ke Jogja sebenarnya. Ada teman di sana juga yang punya usaha sama petani. Jadi aku banyak mencari inspirasi di Jogja, ketemu sama Pak Iskandar. Lalu aku ambil kursus beliau. Tunggu dulu, Gitu. Sandra dan suami latar belakang pendidikannya apa? Psikologi kami berdua. Gak ada ilmu pertanian Nggak ada. apa Saya segala baru macam? berkebun itu tahun 2016. Pas mulai kebun Kumara ya itulah, sebelumnya itulah baru mulai berkebun. Oke. Gitu. Happy Jadi kita nggak dengan- happy. Oh happy. Bisa untuk menghidupi keluarga nggak? Bisa. Dari sudut pandang Niko dan Mandy sendiri, waktu mengangkat cerita tentang Sandra di film Semesta, apa pesan kuat yang mau disampaikan? Kami merasa ketika kami telah memfilmkan 6 karakter, 6 tokoh di 6 daerah yang berbeda, kita butuh satu orang untuk membalance dari sisi urban. Kenapa? Karena kita tahu banyak penonton film itu ada di urban. Kalau mereka menonton sesuatu yang menginspirasi, tapi tidak applicable Di kota. menurut mereka untuk di kota, itu akan sulit kita untuk mengubah mereka. Aku terinspirasi tapi aku tinggal di kota. Nah, karena itulah kita memilih Sandra untuk menjadi contohnya. Oke. Bahwa di kota pun tidak berarti kita harus terputus dari alam. Kita juga bisa melakukan sesuatu. Oke, menarik. Lalu tantangan untuk bikin film Semesta ini apa, Niko? Terutama ada di waktu dan jarak. Jadi kami Waktu dan jarak. ya karena waktu kami juga cukup terbatas sebenarnya untuk sebuah film dokumenter ini diselesaikan dalam waktu 1 tahun dari ide sampai hasilnya keluar. Lalu juga jarak, banyak lokasi yang sulit dijangkau. Misalnya di Papua itu kita harus 2 hari menuju ke sana dengan pesawat terbang, kapal besar, kapal kecil. Tidak ada sinyal, harus nginep dulu di sebuah kampung gitu. Kalau ada orang yang bertanya, aku kepengen nonton film ini, bagaimana caranya? Kita akan ada announcement di akhir Juli, di mana film ini bisa ditonton. Tapi yang jelas, nanti di bulan Agustus, teman-teman bisa menonton film ini dari kenyamanan di rumah sendiri, dan di seluruh dunia bisa mengaksesnya. Dengan cara? Dengan cara nanti kita akan umumkan di akhir Juli. Akan diumumkan, ini kayak rahasia banget ini ya. Diumumkan di mana itu? Diumumkan di sosial media kami, @tanahir_films, TANAKHIR, films pakai S. Ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook page. Oke, Jadi kita masuk aja ke situ, nanti bayar. ada informasinya. Berbayar. Enggak. Oke, kesimpulan. Apa pesan dari keseluruhan film ini yang ingin disampaikan? Ingin mengajak orang untuk mengingat kembali bahwa manusia dan alam ini bukan 2 hal yang terpisahkan. Kita ini jadi satu, kita menjadi bagian kecil justru dari alam. Jadi alam itu bukan untuk dikuasai, tapi untuk dikelola dan diajak kerjasama untuk kesejahteraan manusia. Baik, Niko, terima kasih ya. Mandy, terima kasih untuk berbagi inspirasi untuk kita semua peduli pada alam. Juga Sandra, terima kasih. Satu hari aku akan main ke tempatmu. Aku tunggu ya. Aku akan belajar juga ya. Dalam situasi seperti ini banyak sekali orang yang juga membutuhkan
kegiatan untuk mengurangi depresi. Nah, ini kan sangat bermanfaat tentu saja untuk alam, karena sekarang ini alam juga tanda kutip sedang berbicara pada kita ya. Oke, terima kasih banyak. Dan setelah ini saya akan mengundang seorang sutradara film. Dia menceritakan tentang orang gila. Nah, ini apa lagi? Karena ternyata ada orang gila yang kemudian diperdagangkan sebagai objek wisata. Penasaran? Kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Di dekat Blitar dan di dekat Tulung Agung gitu ya, orang-orang dengan gangguan jiwa ini diangkut gitu ya dari jalan dan dibuang ke hutan dan dibiarkan kedinginan ataupun dibiarkan tinggal di dalam hutan. Sebagaimana tadi saya sudah menyebutkan sedikit cerita tentang seorang sutradara yang membuat satu film tentang orang gila atau orang-orang dengan gangguan jiwa. Nah, yang menarik ada cerita berkaitan dengan bagaimana eksploitasi terhadap orang-orang gila ini yang dijadikan objek wisata. Apakah ini kisah fiksi atau kisah sebenarnya? Mari kita sambut Regas Banuteja. Regas, Halo, terima Andi. kasih. Kita nggak boleh salaman, nggak boleh ngapa-ngapain. Jadi terima kasih Terima kasih sudah mau sudah hadir. undang, Silakan ya. duduk, Terima Regas. kasih. Film yang kamu buat itu film tentang orang gila ya, Iya. orang-orang tidak waras, orang-orang dengan gangguan kejiwaan. Orang dengan gangguan jiwa. Judul filmmu apa ini? Ini film pendek, judulnya adalah Tak Ada Yang Gila di Kota Ini. Lah terus kenapa kamu cerita tentang orang gila kalau nggak ada orang gila di kamu? Jadi itu ironi ya sebetulnya ya, malah. Kenapa ironi? Dari judulnya disebutkan tak ada yang gila di kota ini. Tak ada yang gila di kota ini. Tapi justru ceritanya malah menggambarkan sebaliknya, di mana setiap orang itu justru malah kewarasannya dipertanyakan di sini, karakter-karakternya. Oke. Jadi film ini diangkat dari cerpen karya sastrawan Indonesia Mas Eka Kurniawan. Oke. Jadi cerita pendek ini ada dalam sebuah buku antologi cerita pendek berjudul Cinta Tak Ada Mati gitu ya. Cinta tak ada mati. Cinta Oke. tak ada mati. Tapi kenapa kamu tertarik pada orang gila ya, urusan orang gila ini? Iya. Jadi waktu itu memang kesempatan pertama datangnya adalah dari produser saya, Mas Adi Eka Tama, mengajak saya untuk membuat film pendek dari cerpennya Mas Eka Kurniawan gitu. Jadi saya baca dulu semua cerpennya. Dan sampai ada satu saat di mana saya merasakan irisan emosi yang sama dengan apa yang dirasakan Mas Eka, yaitu dalam cerpen Tak Ada Yang Gila di Kota Ini. Irisan emosi tersebut adalah tentang bagaimana kita sebagai manusia memanfaatkan kekuasaan kita atau power kita, kekuatan kita untuk menindas orang yang lebih lemah. Dalam cerpen ini digambarkan konteksnya adalah orang dengan gangguan jiwa tersebut yang ditindas. Oke ya. Orang kuat sama orang lemah. Iya. Kok ada konteksnya dengan orang gila itu, yang lemah ini dianggap adalah orang-orang gila itu. Dalam cerpen ini dimetaforakan sebagai orang-orang dengan gangguan jiwa. Oke. Tapi ini katanya ada konteks juga dengan masa kecilmu ya, karena kamu melihat dalam kehidupan nyata, Betul. walaupun ini tadi fiksi ya, Iya. dalam kehidupan nyata orang-orang seperti ini ada ternyata ya. Iya. Nah, nanti kamu jangan cerita dulu. Oke. Lebih baik kita ajak penonton untuk melihat cuplikan dari filmmu ini. Oke. Film apa judulnya? Tak Ada Yang Gila di Kota Ini. Tak ada yang gila di kota ini. Wan, ono sing golek iki. Itu biro. Sekawan, Pak. Paham, Pak. Kalau rasa akeh tahun wingi ya. Sing penting dalanan resik kok. Nanti aku laporan sama kamu. Laporan sama kamu.
Jadi ini film pendek. Iya. Berapa durasinya? Durasinya 20 menit. Kenapa kamu tertarik untuk ngangkat cerita tentang orang gila ya? Iya. Jadi saya tumbuh besar di Yogyakarta. Dan setiap kali SD dari saya jalan dari sekolah, dari rumah berangkat ke sekolah maupun pulang sekolah ke rumah, di sepanjang jalan saya sering melihat orang-orang dengan gangguan jiwa ini di jalanan. Dan saya pun juga menjadi hafal tabiatnya. Oke, Berbeda-beda. misalnya apa? Bisa cerita dikit? Misalnya ada yang memang selalu membungkus kakinya dengan tas kresek gitu. Yang dia selalu duduk di lampu merah gitu ya. Ada juga orang dengan gangguan jiwa yang memiliki kecenderungan untuk menyusui anak-anak kucing misalnya. Ada juga. Ada juga yang tentu saja yang paling umum adalah yang telanjang bulat misalnya. Nah, hal ini semenjak kecil saya selalu bertanya-tanya gitu. Memangnya tidak ada keluarga yang mengurusnya gitu ya. Dan ketika saya itu bertanya ke keluarga saya atau teman saya, ya memang ya keluarganya tidak mau mengakui mereka dan jadi membiarkan mereka begitu saja gitu. Jadi jawaban yang selalu saya dapat tuh selalu itu gitu, Bung. Nah, dan tidak jarang juga waktu saya kecil sering saya lihat teman-teman sepermainan saya itu ya sering mengerjai orang-orang ini gitu. Misalnya ketika lewat mereka melakukan panggilan-panggilan yang memalukan atau kadang dilempar batu, dilempar batu atau kemudian malah dikasih pertanyaan yang ditanya, oh kamu bisa menghitung nggak gitu. Terus atau kemudian kamu bisa jadi bahan olok-olok gitu ya. Kalau sekarang bahkan di videoin ya. Bahkan di video. Di-upload gitu ya. Betul, iya. Oke. Nah, saya tumbuh dengan kondisi ini sampai sekitar 2 tahun lalu saya melihat beberapa berita maupun liputan yang mengatakan bahwa orang-orang dengan gangguan jiwa di daerah Jawa Timur gitu ya, itu dibuang ke hutan. Jadi di dekat Blitar dan di dekat Tulung Agung gitu ya, orang-orang dengan gangguan jiwa ini diangkut gitu ya dari jalan dan dibuang ke hutan dan dibiarkan kedinginan ataupun dibiarkan tinggal di dalam hutan. Nah, ini kamu cerita ya, bagaimana nanti orang-orang gila ini mempertahankan hidup mereka. Iya. Karena ini risetmu kan, Iya, kisah ini nyata bagian ya. dari kisah nyata ya. Ini bukan cerita fiksi, Iya. novel bukan ya. Iya. Nah, tapi tunggu dulu, aku mau sedikit ke belakang ya. Kalau di film Tak Ada Yang Gila di Kota Ini, Iya. itu kamu menceritakan apa di situ? Ceritanya adalah tentang petugas hotel yang terletak di sebuah kota di pinggir pantai, tidak disebut secara spesifik kotanya di mana. Oke. Yang mana setiap musim liburan tiba, petugas hotel itu diperintahkan oleh pemilik hotel untuk menyapu bersih orang-orang dengan gangguan jiwa di jalanan kota. Oke, menyapu bersih itu artinya dia Mereka diangkut gitu ya, lalu diangkut pakai truk, lalu dibuang ke hutan. Dengan tujuan agar para turis yang datang ke kota tersebut tidak merasa terganggu oleh keberadaan orang-orang dengan gangguan jiwa ini. Nah, lalu para petugas ini alih-alih membiarkan para orang dengan gangguan jiwa ini mati di hutan, mereka kemudian membuat semacam pertunjukan rahasia di mana para turis itu bisa datang melihat dan berinteraksi dengan orang-orang dengan gangguan jiwa ini. Oke, ini imajinasimu ya. Nah, ini sudah masuk ke dalam bentuk metafora sebetulnya. Oke, apa yang kamu mau sampaikan dengan metafora itu? Bentuknya yang mau saya sampaikan adalah bagaimana orang yang memiliki kuasa atau kekuatan yang lebih tinggi itu dapat dengan mudah mengobjektifikasi atau memanfaatkan orang-orang lemah sebagai bentuk hiburan mereka atau penyaluran hasrat mereka. Sebetulnya kemudian ini juga metafora ini relate kepada bisnis-bisnis yang lain gitu misalnya. Apa itu? Ya bisnis-bisnis seperti yang melibatkan perdagangan manusia gitu misalnya. Oke. Ada human trafficking juga di situ. Namun di film ini saya metaforakan dalam bentuk orang dengan gangguan jiwa. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa bagaimana manusia dapat menganggap manusia lain itu sebagai subhuman atau dia lebih rendah dari manusia gitu. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi saya, kok bisa ya manusia itu sampai dalam satu titik beranggapan seperti itu, padahal kita sama-sama manusia. Risetnya 1,5 tahun lebih ya? Iya, saya memulai riset ini 1,5 tahun, jadi
terjadi di Jawa Timur, di mana orang-orang itu dibuang ke hutan. Terjadi juga di dekat tempat saya tinggal, di Gunung Kidul. Kalau ini adalah bukan dibuang ke hutan, tapi malah orang-orang dengan gangguan jiwa ini dipasung di rumah. Jadi Gunung Kidul adalah satu daerah yang memiliki tingkat orang dengan gangguan jiwa cukup tinggi. Nah, nanti cerita, karena kamu tadi cerita bahwa dari risetmu di Jawa Timur itu kan ada orang-orang dengan gangguan jiwa ini yang kemudian dibuang ke hutan ya. Betul. Nah, tentu jadi pertanyaan, kenapa dibuang ke hutan? Kemudian bagaimana mereka mempertahankan diri, hidup mereka selama di hutan? Dan tentu saja saya juga ingin tahu, dan saya yakin penonton ingin tahu bagaimana reaksi masyarakat di sekitar hutan itu. Nanti cerita, tapi sekarang kita rehat dulu. Ikuti terus Kick Andy. Jadi seringkali beberapa truk atau beberapa mobil yang lewat hutan tersebut di malam hari merasa melihat hantu, merasa melihat roh halus di hutan. Padahal terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Andy dan tamunya masih tetap Regas Banuteja ya. Seorang sutradara yang mengangkat cerita tentang orang-orang dengan gangguan jiwa di sebuah film yang judulnya adalah Tak Ada Yang Gila di Kota Ini. Ya, padahal ceritanya tentang orang gila di kota itu. Betul. Nah, Regas, tadi kan kita cerita atau kamu cerita tentang orang-orang dengan gangguan jiwa dari hasil risetmu ini ya. Sebelum membuat film tentang orang dengan gangguan jiwa tadi. Yang di Jawa Timur itu kemudian digaruk atau dibersihkan atau diangkut di dalam truk kemudian dibuang ke hutan. Dari hasil risetmu apa yang terjadi sebenarnya? Mereka memang dibiarkan untuk tinggal di hutan dan tidak diurus ya. Jadi seringkali beberapa truk atau beberapa mobil yang lewat hutan tersebut di malam hari merasa melihat hantu, merasa melihat roh halus di hutan. Padahal itu bukan roh halus, itu mereka, itu orang-orang dengan gangguan jiwa yang berkeliaran di situ. Jadi tidak ada satupun mobil atau truk yang kemudian berhenti atau mengurusi mereka. Malah takut ya dikira. Kemudian malah takut dikira penampakan kan. Iya, terus? Nah, mereka cenderung, saya kurang tahu persis bagaimana cara mereka survive, apakah dengan memakan buah-buahan yang ada di situ atau memungut sisa-sisa makanan di jalan, saya kurang tahu persis. Tetapi kemudian jika ada beberapa petugas yang kemudian concern terhadap mereka, jika masih ada yang bisa diselamatkan, mereka lalu diselamatkan, diangkut ke pickup lalu dibawa ke RSJ. Tapi jumlah yang kemudian dibiarkan mati di hutan itu juga cukup banyak gitu. Jadi memang dengan tujuan karena jalanan di kota itu harus bersih, tidak ada tempat yang tepat untuk merawat mereka, sehingga mereka memang sengaja dibiarkan. Jadi yang buang ke hutan itu apakah keluarganya secara individu atau keluarga atau petugas atau oknum petugas atau itu polisi dari pemerintah daerah setempat atau bagaimana? Macam-macam ya. Bisa keluarga, bisa juga petugas gitu ya. Jadi orang udah tahu bahwa di hutan itu tempat pembuangan orang-orang dengan gangguan jiwa. Iya, betul. Regas, apa yang menjadi tantangan terbesar kamu waktu bikin film Tak Ada Yang Gila Kota Ini? Di kota ini. Tantangan terbesar tentu saja adalah bagaimana kita memvisualkan orang-orang dengan gangguan jiwa ini. Karena pasti di film ini digambarkan ada 4 karakter, 4 tokoh yang berperan sebagai orang dengan gangguan jiwa. Nah, berarti tantangannya adalah bagaimana cara memvisualkan mereka. Saya tidak ingin visualnya ini adalah untuk mengobjektifikasi atau kemudian mengeksploitasi keberadaan mereka di dalam frame film. Jadi kamu tidak ingin agar orang dengan gangguan jiwa ini menjadi olok-olok di situ ya? Betul. Karena memang di dalam film ini ceritanya para petugas yang membuat pertunjukan rahasia ini adalah tujuannya adalah mengeksploitasi orang-orang dengan gangguan jiwa ini agar ditonton oleh para turis. Nah, kalau kita sebagai filmmaker memotret mereka dengan sinematografi yang eksploitatif gitu ya, apa bedanya kita dengan tokoh yang ada di situ? Sehingga itulah yang membuat jadi tantangan dalam mengemas shot dan sinematografi dalam memvisualkan aktivitas mereka. Nah, hal ini harus ditransfer dengan baik kepada para aktor. Aktor yang memerankan orang dengan gangguan jiwa ini adalah aktor-aktor teater gitu ya di Jogja. Dan
harus ditakar supaya mereka pun juga tidak berlebihan dalam mengemas aktingnya sehingga menjadi tidak realis gitu. Nah, untuk itu kita baik sutradara maupun aktor perlu sama-sama belajar dengan melihat beberapa video dokumenter tentang bagaimana perilaku mereka atau tabiat mereka sehari-hari. Oke, menarik ya. Jadi kamu mau membawa film ini betul-betul sesuai dengan realitas yang ada ya. Iya. Ini kan bukan film pertamamu ya, Bukan. karena kamu bikin beberapa film sebelumnya. Bahkan film-film yang kamu buat itu dapat apresiasi ya. Betul ya. Film-filmmu yang lain apa? Jadi ini adalah film pendek saya ke-7. Sebelumnya saya pernah membuat film pendek berjudul Perenjak. Wah, Perenjak ini yang terkenal banget ini ya. Film pendek berjudul Perenjak di tahun 2016. Waktu itu kami mendapat penghargaan di Festival Film Cannes di dalam seksi Critics Weeks. Bercerita tentang seorang gadis yang menjual korek api kepada seorang laki-laki. Lalu sebelumnya lagi di tahun 2014 saya pernah membuat film berjudul Lemantun. Film yang didasarkan pada cerita keluarga saya. Adalah hari di mana nenek saya membagikan warisan pada anak-anaknya. Bukan berupa rumah, bukan berupa tanah, namun berupa lemari. Dari cerita tentang orang-orang dengan gangguan jiwa, kita kembali kepada film Tak Ada Yang Gila di Kota Ini. Iya. Apa pesan yang kamu mau sampaikan kepada penonton? Iya. Saya selalu beranggapan manusia itu dikaruniai sesuatu yang disebut rasa nikmat. Manusia itu selalu mengejar rasa nikmat, yang mana sebetulnya rasa nikmat itu tidak ada batasnya. Semakin kita mencapai suatu level, kita ingin mencapai level yang lebih tinggi. Kita mencapai level tersebut, kita ingin lagi mencapai level yang lebih tinggi lagi. Karena memang di dunia ini kalau terus dikejar gitu ya, segala sesuatu barang material dan suatu rasa nikmat itu akan terus bertambah, akan terus bertambah. Nah, seiring kita mengejar rasa nikmat tersebut, manusia memiliki kecenderungan untuk mengorbankan orang-orang yang lebih lemah dari kita. Orang-orang yang lebih lemah ini dan tidak memiliki kemampuan akan terus direnggut haknya supaya kita memiliki rasa nikmat yang lebih lagi. Wah, keren banget. Salah satu contohnya adalah koruptor. Ya, betul. Mereka udah punya segalanya. Betul. Melebihi orang-orang biasa bahkan. Iya. Mobil mungkin udah 7, rumah ada 8. Iya. Ya. Dengan kekayaan segitu masih mencuri hak orang lain. Betul. Ya. Dan orang lain yang dicuri adalah rakyat biasa. Iya, benar sekali. Nah, jadi sebenarnya itu bisa ditempatkan di mana saja. Karena Iya. kasusnya banyak seperti ini ya. Betul. Jadi terima kasih. Ini, aduh, Regas, kamu sudah mengingatkan kembali tentang hakikat manusia dalam kehidupannya ya. Terima kasih. Jadi terima kasih Iya. sudah berbagi cerita inspirasi di Kick Andy ya. Kita tunggu karya-karyamu yang lain nanti. Tapi kalau orang menonton filmmu Tak Ada Yang Gila di Kota Ini, bagaimana caranya? Nah, ini saat yang tepat karena Tak Ada Yang Gila di Kota Ini baru saja selesai dalam sirkuit festival. Kemarin tayang perdana di Busan International Film Festival di Busan Korea. di Korea Selatan. Lalu sempat di Singapura, sempat di Swiss, lalu di bulan Januari terakhir kemarin itu malah di Sundance Film Festival di Amerika. Wah, ini kok kelilingnya di luar negeri. Nah, justru malah di Indonesia belum sempat tayang. Waktu itu kita mau menayangkan, namun gara-gara pandemi ini kita harus menunda. Menunda penayangan di bioskop. Nah, sekarang saat yang tepat Nah, saat yang tepat adalah di bulan Agustus, film ini terseleksi dalam Locarno Film Festival, di dalam section namanya Open Doors. Nah, Locarno Film Festival mengadakan streaming online festival. Sehingga nanti di website Locarno Film Festival yang ada di Swiss tersebut, akan bisa diakses oleh seluruh dunia untuk menonton film pendek Tak Ada Yang Gila di Kota Ini. Bayar atau gratis? Nah, nanti saya perlu cek di websitenya. Jadi Locarno, tulisannya gimana? LOCARNO, Locarno Film Festival. Film Festival. Iya. Siap. Nah, dari situ bisa masuk, bisa cari filmmu. Lalu kemudian menonton. Karena filmmu adalah salah satu film yang diputar sebagai apa tadi istilahnya? Sebagai Open Doors Film Screening. Open Doors, ya. Yes, ya. Oke, menarik. Terima kasih. Dan setelah ini saya akan mengundang juga seorang pembuat film, produser juga, yang membuat satu film tentang seorang seniman yang mengkritisi pemerintah Orde Baru melalui karya-karyanya yang kemudian sampai sekarang menjadi misteri. Kenapa? Karena hilang. Ada yang mengatakan bahwa dia sudah tidak ada alias meninggal, tapi ada yang percaya bahwa dia masih hidup di suatu tempat entah di mana. Siapa dia? Mungkin Anda sudah
mendebak-debak tokoh yang diceritakan di film ini, tapi tentu yang menarik adalah bagaimana sampai kemudian tokoh tersebut difilmkan oleh sutradara yang akan saya undang sebagai tamu, Kick Andy. Bagaimana ceritanya? Ikuti terus Kick Andy. Dalam situasi pesta kemerdekaan Republik Indonesia, dia menjadi orang yang tidak merdeka. Hanya bisa mengintip perayaan itu dari sebuah lubang kunci. Iya. Tadi saya sudah bercerita sedikit tentang topik pembicaraan kita di segmen ini. Ya, ini tentang sebuah film yang mengangkat kisah nyata dari seorang seniman yang sampai hari ini hilang. Tiada kabar dan tentu saja tiada beritanya. Ini menjadi misteri dan yang menarik adalah tokoh ini difilmkan, kemudian menjadi pembicaraan banyak orang dan baru-baru ini diputar kembali di TVRI. Sehingga orang kemudian teringat kembali kepada sang tokoh, seorang seniman yang hilang dan sampai saat ini menjadi misteri. Lalu siapa yang membuat film berjudul Istirahatlah Kata-Kata? Dia adalah Yosef Angginun. Anggi, thank you sudah datang. Terima kasih sudah silakan duduk. Iya. Ternyata film Istirahatlah Kata-Kata tidak selesai-selesai untuk jadi pembicaraan. Karena setiap kali film itu diputar, setiap kali kita dapat cuplikannya, maka setiap kali kita teringat pada tokoh yang menjadi tokoh utama di dalam filmmu ya. Tapi yang pertama tentu kenapa judulnya Istirahatlah Kata-Kata. Ya. Ini agak aneh. Istirahatlah Kata-Kata itu diambil dari salah satu puisinya Widji Dukul. Puisinya sendiri sangat tidak terkenal. Karena Widji Dukul terkenal dengan puisinya yang lain kan, yang hanya ada satu kata. Hanya lawan. ada satu kata, lawan. Kan gitu. harusnya itu yang jadi judul. Kenapa bukan itu? Karena itu heroik sekali, apalagi di zaman Orde Baru. Betul. Karena Itu nggak gampang untuk meneriakkan kata-kata hanya satu kata, lawan. Betul. Wah, itu langsung ditangkap itu. Wah, itu sudah akan jadi TO dan udah kemudian memang terjadi juga pada Widji ketika dia pada suatu masa setelah kerusuhan 27 Juli, dia langsung ditersangkakan sebagai bagian dari provokator kerusuhan. Gitu. Oke, kamu belum cerita siapa tokoh yang kamu angkat ini. Langsung menyebut Widji. Widji siapa? Ya, Widji Dukul adalah seorang sastrawan. Saya bisa sebut dia sastrawan. Dia bagian penting dari sastra di Indonesia yang kemudian memang juga dikenal sebagai seorang aktivis. Puisi-puisi dia itu puisi-puisi yang berani, puisi-puisi yang outspoken, puisi-puisi yang lugas, kadang kalau kita sebut tidak puitis. Jadi puisinya tidak puitis gitu. Puisinya tidak sebagaimana yang kita kenal lah. Ya, kita akan melihat puisi itu kan selalu sebagai cara untuk memikat seseorang misalnya gitu. Tapi Widji menggunakan puisi, menggunakan kata-kata sebagai upaya untuk membuat orang tersadar atas beberapa hal. Ketidakadilan, pentingnya kesetaraan, demokrasi, dan kemudian tadi disebut perlawanan di zaman Orde Baru. Apakah itu yang membuat kamu tertarik untuk mengangkat kisah Widji Dukul di filmmu? Sebenarnya kalau bicara tentang Widji Dukul sendiri, gap generasinya cukup jauh. Saya tertarik lagi ke Widji ini ketika kuliah, ketika saya memasuki fase lain dalam hidup saya, berkenalan dengan banyak aktivisme, dan juga sebenarnya sudah melewati masa reformasi. Jadi perkenalannya panjang gitu untuk sampai ke titik di mana saya tertarik untuk melihat lagi Widji Dukul. Stop sampai di sini. Ya. Nanti aku akan tanya alasan kamu bikin film tentang Widji Dukul. Tapi sebelum itu tentu penonton banyak juga yang belum nonton ini, masih penasaran. Nah, kita putar cuplikannya berikut ini. Ternyata jadi buron itu jauh lebih menakutkan daripada menghadapi sekompi kacang hijau bersenapan lengkap yang membubarkan demonstrasi. Omai kerap ditekani polisi.
tentara, intel. Sopo cukup teko koyo maling. Telepon. Kemerdekaan itu nasi, dimakan jadi tai. Kamu kan cerita bahwa ada gap ya. Ya. Kamu melihat Wiji Tukul, bahkan mengenal dia dari kakak-kakak. Ya, betul. Kemudian mulai tertarik untuk menggali atau memahami lebih jauh Ya. tentang Wiji Tukul. Ya. Kenapa kemudian membuat film tentang Wiji Tukul? Inisiasinya tidak melulu saya, tapi juga dari beberapa pihak yang lain. Ada satu organisasi namanya Muara Foundation yang mereka menyelenggarakan sebuah acara internasional namanya ASEAN Literary Festival, Festival Sastra ASEAN kayak gitu, yang kemudian juga ingin mengenalkan kembali Wiji Tukul bukan semata-mata sebagai aktivis tapi juga dari sudut pandang sastra. Kemudian salah satu programnya selain membuat semacam satu seminar, kemudian diskusi dan lain-lain, adalah juga membuat film. Nah itu kan seperti kayak bertemu gitu. Jadi saya juga sebagai sutradara pengen punya sesuatu hal yang membuat saya membuat saya lebih mengenal sejarah saya sendiri, sejarah bangsa saya sendiri. Dan kebetulan memang organisasi Muara Foundation itu juga punya niat itu. Jadi kami kemudian berkolaborasi, gitu. Kira-kira seperti itu. Ini ada pro kontra juga ini tentang film Istirahatlah Kata-Kata. Iya, iya. Sebagian orang yang mengenal Wiji Tukul dari perspektif yang berbeda, itu merasa nggak kenal Wiji Tukul yang diceritakan di dalam film Istirahatlah Kata-Kata. Nah, ini bagaimana kamu menjawab pertanyaan, kok Wiji Tukul yang kita lihat di film tidak sekeras Wiji Tukul yang kita kenal, tidak agresif, tidak istilahnya berangasan. Nah, itu bagaimana ceritanya? Saya riset di Kalimantan, bertemu dengan orang-orang yang menyembunyikan Wiji gitu. Dan kemudian selain itu saya juga membuat semacam riset pustaka, membaca beberapa buku, terbitan-terbitan zaman tahun 96, dan juga membaca puisinya. Lalu saya tertarik dengan satu puisi tentang kemerdekaan, yang isinya adalah sebuah catatan harian Wiji yang terperangkap di dalam sebuah kamar, sedangkan di luar sana adalah sebuah perayaan 17 Agustus. Dan dia hanya bisa mengawasinya dari lubang kunci. Saya melihat itu sebagai suatu semangat dari film ini, di mana ada orang yang seharusnya bebas, siapapun dari kita bebas, dan saat itu seorang Wiji yang harus menjadi buron dalam situasi pesta kemerdekaan Republik Indonesia, dia menjadi orang yang tidak merdeka. Jadi yang kamu mau ceritakan di film ini apa ini sebenarnya? Nah, saya ketika ditawari Wiji, saya sudah tahu bahwa sebenarnya yang ingin saya ungkapkan itu bukan Wiji yang seperti yang digambarkan, karena itu semua orang udah tahu. Iya. Saya tidak perlu mengulanginya lagi. Saya ingin menampilkan Wiji dari sebuah perasaan yang kesepian, karena dia jauh dari keluarga gitu. Tapi dia juga masih punya energi untuk melawan. Sebelum bikin film, risetnya berapa lama? Ada sekitar 2 tahun riset gitu. Apa kesimpulan dari riset yang hampir 2 tahun itu? Wiji ini tokoh yang sangat unik sebagai manusia. Kenapa? Kenapa begitu? Beberapa literatur menunjukkan bahwa dia itu semangatnya memang seperti seniman. Semangatnya itu sangat, istilahnya itu sangat seniman gitu. Jadi dia moody gitu, kemudian dia outspoken tentu saja, tapi kemudian ada beberapa literatur yang menunjukkan bahwa kadang-kadang dia kalau misalnya harus bekerja, dia agak kesulitan untuk kemudian punya komitmen terhadap misalnya waktu, misalnya kayak gitu. Jadi seperti seniman gitu. Tapi kalau kemudian terhadap organisasi, dia punya loyalitas yang besar terhadap perjuangan dengan teman-teman aktivis dia kayak gitu. Dari hasil riset itu banyak yang sampai saat ini pertanyaan belum terjawab ini. Mungkin Anda bisa menjelaskan. Wiji Tukul itu masih hidup atau sudah meninggal? Sebenarnya
saya bukan orang yang paling tepat untuk kemudian membuat keputusan itu. Rasanya saya selalu berprinsip bahwa yang menghilangkannya lah yang harus kemudian berbicara. Kalau bicara Wiji masih ada atau tidak, sesuai dengan puisinya dia, ya dia ada dan berlipat ganda gitu. Dia ada dan berlipat ganda. Betul. Oke, nanti cerita ya. Apa yang istimewa sehingga Anda menganggap lepas dari anggapan orang yang menyepelekan dia, tapi Anda menganggap ini tetap layak menjadi film. Ya, kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Supaya kamu selalu ingat omonganku tadi, aku mau kasih kamu jam tanganku ini, ya. Ini jam tangan yang aku pakai buat kamu nih ya. Oke, Anggi, masih berkaitan dengan filmmu yang berjudul Istirahatlah Kata-Kata. Nah, kenapa Wiji Tukul menjadi penting bagi seorang Anggi untuk menjadikannya sebuah film atau tokoh dalam film? Seperti tadi saya bilang bahwa sebenarnya saya itu berjarak sekali dengan Wiji dan situasi di tahun 90-an ketika teman-teman muda waktu itu berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan berpendapat, kemudian juga ujung-ujungnya sebenarnya menjatuhkan rezim Soeharto. Dan rasanya harus ada yang ditularkan, harus ada spirit yang kemudian tetap dinyalakan terus-menerus gitu. Supaya saya, generasi saya dan mungkin generasi berikutnya itu tetap punya referensi untuk kemudian melihat di masa itu ada loh situasi yang begitu mencekamnya di mana pendapat itu tidak dengan mudah bisa diutarakan dan kemudian berhadapannya itu langsung dengan kekerasan dan alat-alat negara. Harus ada juga upaya untuk mengenalkan sejarah yang seperti itu menggunakan medium-medium yang populer. Wiji salah satu sosok yang sebenarnya bukti bahwa sebenarnya orang yang tidak punya pendidikan yang tinggi gitu, tapi ketika dia punya wawasan, ketika dia punya niat tulus untuk kemudian menjadi bagian dari perubahan, dia membaca banyak buku, maka dia akan menjadi seseorang. Dia bisa menggerakkan pemikiran orang, dia bisa membuat orang berkumpul untuk menuntut kebebasan dan kemerdekaan berpendapat, paling tidak seperti itu. Nah, kalau di dalam filmmu ini, Istirahat Kata-Kata, siapa orang yang berkepentingan untuk menghilangkan Wiji Tukul sehingga dia harus bersembunyi? Kalau dilihat dari kronologinya, dan sebenarnya kronologi itu juga sudah ada dan diketahui oleh banyak orang, rezim yang berkuasa. Kalau kemudian siapa yang berkepentingan, ya rasanya yang sudah doyong itu. Oke, jadi ini satu potongan dalam sejarah Indonesia ya, tidak bisa dilihat dalam konteks yang sekarang ini mungkin sudah berbeda. Tapi tadi pembelajaran anak-anak muda, generasi muda bahwa ada satu masa di mana situasi dan kondisinya seperti yang Anda gambarkan di dalam film itu. Betul, dan itu rasanya bukan berarti masa itu sudah hilang. Oh iya. Siapa tahu masa itu akan lahir kembali gitu. Makanya penting untuk kita jadi pelajaran sejarah. Mempelajari apa yang terjadi di masa yang lalu. Supaya tidak terulang. Nah, apakah ini cerita yang diangkat di film ini sudah seizin keluarga? Istri dan anak-anak? Iya, salah satu sumber riset yang saya gunakan itu juga adalah pembicaraan dengan keluarga. Oke, jadi kalau kemudian orang bertanya, apa pelajaran yang bisa dipetik dari cerita Wiji Tukul? Saya kira Wiji ini tokoh yang bukan siapa-siapa awalnya, tapi menjadi semangat yang terus-menerus ada. Jadi justru malah berawal dari kesederhanaan dia berpuisi dengan kata-kata yang lugas, itu menggerakkan pemikiran orang lain daripada misalnya ada kata-kata yang harus diolah sedemikian rupa sehingga tampak indah. Gitu. Tapi nggak mampu menggerakkan. Tidak mampu menggerakkan. Dan kalau Wiji bilang, apa guna baca buku kalau mulut kau bungkam melulu gitu. Itu rasanya menjadi sangat menarik kan. Apa guna baca buku kalau mulut kau bungkam melulu. Itu salah satu puisi Wiji juga. Oke, menarik. Jadi banyak hal yang kita bisa pelajari dari film ini dan dari tokoh seorang Wiji Tukul yang mungkin sebagian orang meremehkan tapi ternyata Anda melihat dari perspektif bahwa ini orang hebat ini ya. Betul. Nah, itu bagaimana kalau orang kepingin nonton film tentang Istirahatlah Kata-Kata tentang Wiji Tukul? Saat ini diputar di sebuah platform online
namanya bioskoponline.id. Oke. Jadi bagi yang penasaran, siapapun juga yang nonton habis ini pengen nonton cerita tentang Wiji Tukul dari perspektif sutradara Yosef Anggi, maka bisa melalui Bioskop Online ya. Oke, Anggi, thank you banget ya sudah berbagi cerita tentang film yang menurut saya memberikan inspirasi ya bagi bangsa ini. Tentu saja dilihat dari berbagai sudut tadi, dan semoga diskusi kita atau acara ngobrol-ngobrol kita ini bermanfaat ya. Thank you banget. Sampai ketemu. Sampai jumpa. Sehat selalu. Sehat selalu buat Bang Andi. Itu tadi cerita tentang Wiji Tukul yang sudah difilmkan dengan judul Istirahatlah Kata-Kata. Menarik sekali tadi ceritanya. Dan sekarang di akhir segmen ini saya ingin menghubungi seseorang yang katanya terinspirasi oleh tayangan Kick Andy, dan katanya saya juga memberikan inspirasi ya buat dia. Namanya Khairur Rosikin. Saya nggak tahu di mana dia ini kotanya ya. Sekarang kita sapa langsung Khairur Rosikin. Halo Khairur Rosikin. Halo Bang Andi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Iya, kamu di mana ini? Di Kediri, Jawa Timur. Katanya kamu terinspirasi ya dari tayangan-tayangan di Kick Andy. Apa betul atau bohong nih? Betul Mas. Apa yang membuat kamu merasa terinspirasi dari tayangan Kick Andy? Seolah-olah itu saya masih belum bisa berbuat banyak lah untuk diri dan lingkungan. Setiap melihat Bang Andi dan wawancara narasumber yang sangat menginspirasi itu, saya tergerak untuk paling tidak berdonasi melalui donor darah atau mungkin donasi buku dan lain sebagainya itu Mas. Oke, jadi kalau yang aku tangkap, kamu bilang bahwa kamu ini sebenarnya belum bisa berbuat apa-apa, tapi gara-gara nonton tayangan di Kick Andy, kamu melakukan satu kegiatan atau beberapa kegiatan sosial gitu dengan apa yang kamu miliki saat ini. Iya. Jadi apa yang pertama kamu lakukan ketika merasa aku ini belum punya apa-apa tapi aku ingin berbuat baik? Lalu apa yang kamu lakukan? Melihat postingan di PMI itu Mas. Dan ketika saya melihat stok darah kok selalu menipis sampai 1 tahun itu biasanya stok darah tidak memenuhi dari target kebutuhan. Kebutuhan akhirnya dari situ ya yang saya punya donor darah ini karena mungkin uang tidak selalu punya. Oke, jadi kamu nggak punya uang, jadi yang bisa kamu sumbang adalah darahmu ya? Iya Mas. Emang udah berapa kali nyumbang darah itu? 20 kali. Terus apa aja yang kamu lakukan sekarang? Katanya bagi-bagi buku juga ya sekarang ya? Iya Mas, biasanya kalau ada teman saya kan ada yang aktif di Taman Baca Masyarakat itu. Iya. Itu juga memposting membutuhkan donasi buku dan alat-alat tulis untuk Taman Baca itu. Ya, saya pas ada buku yang berlebihan itu yang sudah bagian saya baca, saya donasikan ke teman saya itu. Oke, pekerjaanmu sehari-hari sekarang apa? Jualan di pasar depan rumah itu. Oke, jualan tapi kamu suka baca buku ya. Jadi beli buku, habis baca kamu sumbangkan ke temanmu yang punya kegiatan TBM ya, Taman Bacaan Masyarakat, PKBM juga ya. Iya Mas. Kamu juga pernah baca buku biografiku, betul ya? Iya betul Mas. Jadi dari baca buku biografi apa yang kamu petik dari cerita kehidupanku? Yang paling saya garis bawahi yang di buku itu Bang Andi menuliskan hidup ini sudah sulit, hidup ini sudah susah, maka jangan dibuat lebih susah lagi. Oke, jadi kamu udah nggak susah lagi lah ya. Hidup ini udah sulit, jangan dibikin sulit lagi. Oke, aku dengar karena kamu suka bagi-bagi buku. Jadi Rosikin, aku akan kirim buku ya, sekitar 200 buku bacaan. Nanti aku kirim ke rumahmu. Kamu baca-baca, kalau sudah puas, bolehlah kamu bagi-bagikan untuk orang-orang yang membutuhkan ya.
Terima kasih. Ya, dan aku mau kasih jaket. Jaket mana jaketnya? Oh, jaket Kick Andy. Ini jaket yang biasa aku pakai juga. Ini aku akan kirim buat kamu. Terima kasih ya Mas. Seneng Terima kasih nggak banyak. nih? Dikasih. Oh, senang. Oke, Rosikin, tapi aku pikir itu belum cukup. Udah dapat buku, dapat jaket. Aku pikir supaya kamu selalu ingat omonganku tadi, aku Iya, mau Mas. kasih kamu jam tanganku ini, ya. Ini jam tangan yang aku pakai buat kamu nih ya. Ini jam tangan keren ini. Aku beli dengan uang tabunganku ini. Oke, nanti jam tangan ini juga kita kirim buat kamu ya. Ya, terima kasih banyak Mas. Oke, Rosikin, terus berbuat baik ya. Jangan lelah. Hidup ini udah sulit, jangan dibuat susah. Terus bahagia ya. Iya Mas. Oke, Terima kasih. jadi ini aku pakai lagi dulu, pinjem ya, pinjem. Oke, Ya, Mas. terima kasih untuk inspirasinya Rosikin. Terima kasih. Salam buat orang tua juga ya. Ya Mas. Di akhir acara ini seperti biasa saya akan berbagi buku buat Anda semua yang berada di rumah. Ya, di studio udah nggak ada. Biasanya, apakah Anda semua sudah menerima buku ini? Wah, itu sekitar 4 juta orang bilang, sudah. Apakah Anda bahagia? Bahagia. Nah, ini sekarang nggak ada itu. Jadi saya langsung aja berbagi untuk Anda yang di rumah. Anda di rumah bisa mendapatkan buku ini dengan cara yang mudah, sesuai dengan amal dan ibadah, yaitu melalui kuis di Twitter Kick Andy Show. Nanti kalau buka Twitter,